Di balik tembok tinggi dan lampu-lampu neon yang menyala 24 jam, kasino-kasino digital beroperasi tanpa belas kasih. Banyak korban dieksploitasi secara seksual atau dipaksa menjadi pekerja paksa, terutama dalam industri judi online ilegal. Mereka dijanjikan pekerjaan layak, namun berakhir di ruang-ruang sempit, dipaksa bekerja di bawah ancaman, tanpa upah dan tanpa jalan keluar. Lebih mengerikan lagi adalah perdagangan manusia yang menyaru dalam bayang-bayang bisnis. Wanita muda dijual, lalu dipindahkan dari satu negara ke negara lain, dijadikan komunitas dalam pasar yang tak bermoral. Laki-laki diculik, dipaksa bekerja dalam sistem yang mereka tak mengerti. Tubuh dan jiwa mereka perlahan hancur satu persatu. Tidak hanya itu, kehidupan di Kamboja bisa sangat pahit, terutama bagi mereka yang hidup di lapisan bawah masyarakat. Di balik keindahan Angkor Wat dan pertumbuhan ekonomi yang ditampilkan ke dunia luar, banyak rakyatnya masih bergulat dengan realitas yang suram. Kamboja menangis dalam diam. Ia berteriak tanpa suara, tercekik oleh jaringan kejahatan yang terorganisir. Kemiskinan yang membuat manusia rela menjual dirinya sendiri atau menjual orang lain demi bertahan hidup. Lalu seperti apa kehidupan di negara Kamboja? Berikut ini kita ketahui fakta-fakta sisi gelap dari negara Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini memiliki bentuk sebagai negara monarki konstitusional dan sekaligus menjadi penerus kekaisaran Khmer yang pernah menguasai hampir semenanjung Indochina sekitar abad ke-11 hingga ke-14. Kamboja menjadi negara dengan nilai-nilai historis dan kebudayaan yang sangat luar biasa, termasuk salah satunya dibuktikan dari keberadaan Angkor Wat. Angkor Wat sering menjadi destinasi pilihan banyak orang yang datang ke Kamboja sebab merupakan kompleks kuil dengan berbagai sudut yang mengagumkan. Namun di balik semua itu, banyak orang yang mungkin belum tahu bahwa sebetulnya Kamboja memiliki sisi gelap tersendiri di balik keberagaman wisata yang dimilikinya saat ini. Bahkan saking gelapnya, sejarah dari negara Kamboja sampai-sampai membuatnya dijuluki sebagai neraka dunia. Kamboja mendapatkan julukan neraka dunia karena perang saudara yang pernah terjadi di tahun 1960-an dan pengambil alihan brutal oleh Partai Merah pada tahun 1975. Melalui aksi brutal ini, justru memakan jutaan korban jiwa dan termasuk ke dalam genosida terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah. Trauma pembantaian massal oleh rezim Khmer Merah pada tahun 1975 masih terasa sampai saat ini. Keluarga yang kehilangan sanak saudara, hancurnya sistem pendidikan dan budaya, serta generasi yang tumbuh tanpa masa kecil yang layak menjadi bagian dari luka yang belum sembuh. Kehidupan di Kamboja bisa sangat pahit, terutama bagi mereka yang hidup di lapisan bawah masyarakat. Di balik keindahan Angkor Wat dan pertumbuhan ekonomi yang ditampilkan ke dunia luar, banyak rakyatnya masih bergulat dengan realitas yang suram. Sebagian besar penduduk hidup dari pertanian subsisten dengan pendapatan rendah. Sementara elit politik dan bisnis hidup mewah, rakyat biasa kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan berkualitas dan banyak anak putus sekolah. Pelayanan kesehatan seringkali mahal serta jauh, dan sanitasi yang tak layak terutama di pedesaan. Perempuan sering jadi korban kekerasan domestik, pelecehan, atau perdagangan ani-ani. Anak-anak banyak yang dipaksa bekerja, mengemis, atau bahkan dijadikan alat eksploitasi turis. Di negeri Kamboja ini, keadilan bukan hak melainkan barang dagangan. Ia dijual kepada yang mampu membayar dan dirampas dari mereka yang tak punya apa-apa. Di pengadilan suara rakyat miskin tak pernah terdengar. Hukum hanyalah alat bukan pelindung bagi masyarakatnya. Para pejabat duduk di kursi empuk, menandatangani proyek demi proyek, menyedot anggaran negara seperti lintah rakus. Jalan-jalan dibangun hanya setengah, sisanya menguap ke rekening pribadi. Sekolah berdiri, tapi tanpa guru. Rumah sakit dibuka, akan tetapi tanpa obat. Sementara itu, di pelosok desa-desa, banyak ibu-ibu melahirkan di lantai tanah tanpa perawatan.
Banyak anak-anak yang belajar dengan papan tulis yang pecah. Jika mereka protes, mereka akan dibungkam. Jika mereka melawan, mereka akan dituduh mencemarkan nama baik negara. Korupsi di Kamboja bukan sekadar masalah moral, tapi bencana kemanusiaan. Ia mencuri lebih dari uang. Ia mencuri banyak masa depan generasi muda. Ia menghancurkan harapan, melemahkan kepercayaan, dan menanamkan rasa takut di dada rakyat kecil. Ketika rakyat mencari keadilan, yang mereka temukan hanyalah pintu-pintu yang tertutup rapat, dijaga oleh aparat yang setia bukan pada hukum tapi pada penguasa. Dalam negeri yang seperti ini, menjadi miskin bukan sekadar nasib, tapi menjadi sebuah hukuman. Hukuman karena lahir di tempat yang salah, karena tidak punya koneksi, dan karena terlalu jujur di dunia yang penuh tipu daya ini. Namun dari balik penderitaan itu, suara-suara kecil mulai muncul. Mereka tidak berteriak tapi berbisik. Mereka tidak melawan dengan senjata, tapi dengan keberanian. Karena mereka tahu, dalam kegelapan paling pekat pun, harapan selalu bisa dinyalakan, meski hanya dengan nyala kecil dari hati yang tak mau menyerah. Dari masa-masa yang kelam dan pahitnya kehidupan masyarakat miskin di Kamboja, kini menyimpan luka baru yang tak kalah mengerikan. Dunia kelam perjudian di Kamboja memperlihatkan kasino berdiri megah di pinggir kota, dibungkus cahaya neon yang memikat. Tapi di dalamnya, hidup banyak orang hancur tanpa suara. Banyak ayah yang kehilangan rumah, ibu yang menjual harta, dan anak-anak yang tumbuh dalam bayang-bayang hutang. Dari gang sempit kota Phnom Penh, hingga lantai kasino mewah di Sihanoukville, denyut perjudian merasuk hingga ke masyarakat. Bukan hanya sebagai hiburan, tapi sebagai candu perangkap dan ladang dosa yang tak terlihat oleh mata turis yang sekilas memandang. Banyaknya kasino fisik berdiri megah seperti istana, namun di dalamnya banyak uang mengalir tanpa henti, tetapi juga kehidupan yang hancur satu demi satu. Pria yang datang dengan harapan besar, seringkali pulang dengan hutang yang lebih besar. Keluarga mereka hancur, tanah dijual dan harga diri hilang di meja rulet atau kartu yang tak pernah adil. Namun kegelapan itu belum selesai. Ia merambat lebih dalam, lebih licik melalui judi online. Di balik layar komputer, ribuan orang bahkan anak-anak muda terseret dalam sistem digital yang tampak bersih tapi penuh dengan perangkap. Situs-situs yang menjanjikan kekayaan instan, menyamar sebagai peluang emas dan meracuni setiap masyarakat. Padahal jika kita ketahui, hal itu merupakan jaring laba-laba yang menunggu korbannya yang lemah. Dan lebih kejam lagi, bukan hanya pemain yang menjadi korban, akan tetapi banyak para pekerja di balik layar juga menjadi korban. Mereka dijanjikan pekerjaan, lalu dikurung, dipaksa bekerja 16-18 jam sehari. Mereka dimata-matai, diperlakukan tidak manusiawi, bahkan diperdagangkan dari satu jaringan ke jaringan lain. Kasino digital itu bukan cuma tempat perjudian, tapi penjara modern yang beroperasi di bayang-bayang kehancuran. Judi adalah sumber uang gelap yang deras. Di satu sisi dilarang, namun di sisi lain dilindungi oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Semua ini terjadi di bawah tangan kekuasaan yang ambisius dan rakus. Korupsi membungkam hukum, aparat menutup mata, dan rakyat kecil seperti biasa hanya bisa menunduk dan bertahan hidup. Tidak hanya warga lokal yang jadi korban, para pekerja migran Indonesia pun jadi sasaran keganasan kehidupan Kamboja. Menurut estimasi, jumlah WNI yang bekerja di Kamboja berkisar antara 89.000 hingga 100.000 orang. Ada sekitar 1.947 yang dipulangkan ke Indonesia setelah terlibat dalam bisnis online dan penipuan investasi di Kamboja. Mereka bekerja di perusahaan yang menawarkan gaji tinggi, namun ternyata merupakan scam dan diantaranya mengalami kekerasan fisik dan penyekapan.